Opa, Oma, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Bersama saya Joshua Setiawan, kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 2 Mei 2026 bersama Romo Rudi Rakita Jati OMI dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selamat mendengarkannya ya. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil untuk peringatan wajib Santo Athanasius. Inilah Injil suci menurut Matius. Injil Matius bab 10 ayat 22 sampai 25a. Tatkala mengutus murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu dianiaya di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, dan seorang hamba tidaklah melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, salah satu sabda Tuhan Yesus yang menarik dalam Injil yang dibacakan pada peringatan wajib Santo Athanasius hari ini adalah, "Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Maksud dari sabda Tuhan Yesus ini adalah bahwa dengan menjadi pengikut atau muridnya, berarti seseorang atau kita siap menanggung resikonya juga. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus dulu juga mengalami suka dan duka. Kita semua sudah tahu bahwa beliau bahkan mengalami penderitaan salib hingga wafat di sana. Bagi kita pun resikonya bisa aneka rupa, ringan maupun berat. Gara-gara menjadi orang Katolik atau orang Kristen, seseorang bisa mengalami penderitaan dan penolakan dari orang lain, bahkan dari keluarga atau saudara dekat. Namun kendati terdapat berbagai risiko tidak enak dalam hidup ini, kita akan tetap setia pada Tuhan. Kita yakin bahwa pada akhirnya semua itu akan berujung sukacita atau keselamatan. Tentang kesetiaan, saya jadi teringat pada sosok yang bernama Maria, Bunda Yesus. Ia seorang insan yang sangat unggul dalam hal ini. Rasanya tepat bila kita membicarakan sosoknya, mengingat kita sudah memasuki bulan Mei. Mei adalah sebuah bulan yang bisa membawa kita lebih dekat dan lebih mengenal Bunda Maria.
Ketika saya mulai mengingat Bunda Maria, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dalam benak saya dan membuat merenung. Pertanyaan itu berbunyi, seberapa jauh artinya bagi Tuhan Yesus kehadiran Bunda Maria, ibunya, di puncak Golgota pada waktu itu? Marilah kita sejenak membayangkan Bunda Maria berada di bawah salib putranya itu. Sambil melihat dan memperhatikan putranya, sambil prihatin, sambil sesekali mengusap air mata di pipinya, sambil di dalam hati tak kunjung henti mengucapkan untaian kata doa. Untuk menemani Anda merenungkan sejenak pertanyaan saya ini, saya setel sebuah lagu. Silakan sambil merasakan dan meresapi lagu ini. Judul lagunya Dirimu Bunda. Di atas salibnya putramu bersabda, Bunda diberikan kepada kami, kami pun menjadi putra-putrimu. Dirimu, Bunda, adalah hidupku. Ku tak mungkin hidup terpisah darimu. Ku kan selalu
Nah, apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Para sahabat Precious, saya kira Yesus sungguh bersyukur bahwa pada waktu itu sang bunda setia ada di dekatnya. Kehadiran Bunda Maria di sana sungguh berarti baginya. Kehadiran sang bunda memberinya kekuatan baru untuk maju terus sampai garis finish, untuk menanggung penderitaan dan sakitnya itu, untuk tetap beriman dan setia kepada Allah Bapanya. Yesus pasti melihat bahwa bundanya juga berjuang untuk tetap percaya kepada Allah. Mereka berdua seakan bergandengan tangan dalam menghayati semboyan hidup masing-masing yang senada. Aku ini hamba Tuhan. Tugas setiap hamba adalah melayani Sang Tuan dengan taat, setia, dan sebaik-baiknya. Karena Yesus merasakan arti kehadiran bundanya dalam hidupnya hingga akhir hayatnya, maka Dia juga ingin kita merasakan hal yang sama. Itu sebabnya sebelum wafatnya, Yesus memberikan sang bunda kepada para muridnya dan kita semua. Inilah ibumu. Yohanes bab 19 ayat 27. Singkat kata, Bunda Maria, karena sosoknya yang penuh kasih dan setia, maka ia menjadi sangat, bahkan paling istimewa bagi Yesus sendiri. Para sahabat Precious, Santo Maximilianus Maria Kolbe pernah berkata, "Jangan pernah takut mengasihi Santa Perawan Maria sebesar-besarnya. Bagaimanapun engkau tidak akan pernah bisa mengasihinya lebih besar daripada kasih Yesus kepadanya." Dalam bahasa Inggris, "Never be afraid of loving the Blessed Virgin Mary too much. You can never love her more than Jesus did." Marilah kita pun penuh kasih dan hormat kepada Bunda Maria. Kita tunjukkan kasih kita kepadanya dengan setiap hari selalu ingat untuk satu, sekurangnya berdoa Salam Maria. Itu sebuah doa yang pendek, singkat, namun sungguh mengandung pujian dan juga harapan kita yang sangat penting. Bait pertama dari doa Salam Maria adalah pujian yang dulu juga diungkapkan oleh malaikat Gabriel saat peristiwa kabar sukacita itu. Dalam bait kedua doa ini terkandung sebuah harapan yang amat penting bagi kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kita juga berharap Bunda Maria akan menemani kita sebagaimana dulu beliau menemani putranya, bukan? Dan kedua, tentu akan lebih bagus lagi bila kasih dan hormat kita kepada Bunda Maria, khususnya dalam bulan ini, juga kita ekspresikan di dalam doa rosario, ziarah ke Gua Maria, membawa rangkaian bunga yang indah ke depan
Bunda Maria, dan sebagainya. Baiklah para sahabat Fresh Juice, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Ave Maria, Maria Ave. Opa, oma, om, tante, dan kakak-kakak semuanya, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini bersama Romo Rudi. Makasih Romo Rudi untuk renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi ya dalam edisi Fresh Juice selanjutnya. Salam Fresh Juice.